Halo Mams, halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, serta semua dalam keadaan yang berbahagia ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini mungkin kesehatannya lagi kurang baik, semoga kesehatannya cepat pulih ya. Seperti biasa, share kegiatan hari ini lagi, rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga ya. Ini saya beraktivitas tepatnya di pagi hari pukul 05.00 pagi. Jadi tadi saya itu bangunnya kurang beberapa menit itu jam 5, dan ini tepatnya 05.00 saya mulai ubrak-ubrak dapur ya. Seperti biasa, ibu-ibu kalau pagi-pagi itu kan pasti kantor utamanya yang dikunjungi itu dapur. Seperti teman-teman semua, mungkin saat ini ada juga yang sama seperti saya yang sedang beraktivitas di dapur, atau juga mungkin ada yang masih berbaring santai di atas tempat tidur sambil memikirkan kira-kira pekerjaan apa yang pertama akan diselesaikan. Semoga apa saja pekerjaan-pekerjaan yang menjadi target kita hari ini semuanya dapat terselesaikan dan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi untuk hari ini saya mau menyiapkan satu menu sederhana untuk keluarga kecil saya. Kebetulan saya ada ini ya, ada sedikit daging pemberian dari temannya suami. Kebetulan suami itu kerja di sana, jadi pas pulang itu dia itu bawa ada daging sekitar kurang lebih 2 kiloan itu tulang ya. Jadi ini sementara saya bersihkan, saya cuci untuk si dagingnya. Di awal video tadi seperti yang Mams dan teman-teman lihat ya, yang dalam panci tadi yang sudah berisi air, itu air rebusannya daging. Untuk bumbunya sendiri saya hanya menambahkan tadi daun jeruk purut, terus serai yang saya geprek, jahe dan juga lengkuas, serta saya tambahkan asam jawa untuk asamnya. Setelah itu airnya saya masak sampai mendidih. Jadi sambil tunggu airnya matang itu di sini saya bersihkan si dagingnya. Rencana untuk dagingnya ini saya mau masak ala-ala ya Mams. Sebenarnya apa ya, mau dibilang rawon, mungkin bumbunya tidak sesuai dengan bumbu rawon yang teman-teman tahu ataupun yang teman-teman kira. Jadi intinya karena di sini cuacanya hujan, jadi saya inginnya itu masaknya yang berkuah. Jadi saya pakainya itu bumbu rawon seperti ini. Tapi karena bumbu sasetnya itu kurang, yang harusnya 2 bungkus, tetapi saya hanya punya 1, ya tidak apa-apa ya. Jadi di sini saya tambahkan dengan bumbu ulek. Dan untuk bumbu uleknya sendiri, di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga merica. Ini nanti akan saya ulek halus, lalu saya tumis bersamaan dengan bumbu sasetnya tadi ya. Dan untuk bumbu sasetnya yang untuk rawon itu saya pakainya yang merek Indofood. Di kesempatan kali ini saya juga mau sapa teman-teman semua. Hai Mams, hai teman-teman onlineku dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan yang sehat serta dimurahkan rezekinya dan diberkati segala rencana usaha dan pekerjaannya teman-teman. Semoga apapun yang menjadi harapan dan impian teman-teman Tuhan kabulkan, amin. Begitupun dengan saya di sini ya. Mohon doa dan dukungan juga dari teman-teman semua untuk perkembangan channel YouTubeku ini. Boleh ya teman-teman bantu aku supportnya. Teman-teman boleh like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa teman-teman aktifkan loncengnya biar teman-teman dapat menerima notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan ataupun yang baru berkunjung ke channel saya, hai teman-teman, perkenalkan saya Diana, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Video saya men-share tentang rutinitas sehari-hari ibu rumah tangga. Semoga teman-teman tidak bosan apalagi jenuh dengan
video sederhanaku ini. Dan jika teman-teman berkenan, teman-teman boleh ya men-share video ini di tab komunitas ataupun di sosial media yang teman-teman punya. Terima kasih. Lanjut ke videonya ya, Mams. Di sini untuk bawang merah, bawang putihnya, bumbu halusnya semua sudah selesai saya ulek. Dan di piring ini saya sementara menghaluskan ini ya, kluwak ya. Jadi ini nanti yang akan memberi warna hitam di kuah rawonnya. Sebenarnya untuk bumbu Indofoodnya itu sudah hitam ya, sudah memperhitam kuah, tetapi akan lebih hitam lagi kalau kita pakai bumbu luwak seperti itu. Jadi tadi bumbu luwaknya itu saya siram pakai air panas biar nanti teksturnya lebih halus dan lebih ini ya, lebih mudah saya haluskan. Untuk dagingnya sendiri ini sudah matang ya, Mam. Di sini saya tumis dulu untuk si bumbu halusnya. Dan kali ini saya langsung tumis bersamaan dengan si bumbu Indofoodnya. Oh iya teman-teman, mungkin teman-teman sudah banyak cara, sudah banyak tips dalam memasak atau merebus daging ya. Di sini saya hanya mau share tentang cara saya saja. Ini juga karena saya dapatnya dari YouTube ya, dan saya penasaran apakah betul dengan metode 5, 30 dan 7 menit itu memang betul-betul dagingnya itu bisa empuk. Saya penasaran, kebetulan saya punya daging dan saya pakai tips itu. Jadi begini ya, Mams, awalnya itu kita didihkan air untuk si kuahnya. Setelah itu ketika mendidih kita masukkan si dagingnya, lalu kita rebus selama 5 menit tanpa buka penutup dari panci itu sendiri. Setelah 5 menit nanti kita matikan apinya, tetapi dengan catatan penutup pancinya itu tidak boleh kita buka ya selama 30 menit. Lalu kalau sudah 30 menit kita rebus lagi selama 7 menit. Dan itu sepanjang kita memasak itu penutup panci tidak boleh terbuka, dan kita harus memakai panci yang tutupnya itu tidak ada lubang uapnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pakai wadah pancinya yang punya tutup udara itu, lubang asap itu, uap itu, teman-teman boleh tutup pakai isolasi biar nanti matangnya lebih sempurna si dagingnya. Dan setelah saya praktekkan dengan cara itu, metode itu, ternyata memang benar dan betul-betul berhasil. Si dagingnya itu betul-betul lembek, empuk, bahkan sudah ini ya, sudah terpisah dari tulang-tulangnya. Oke, lanjut ke video ya, Mams. Di situ saya sudah selesai tumis untuk si bumbu-bumbunya dan sudah saya satukan dalam panci seperti itu. Jadi itu tinggal saya masak sebentar saja, mungkin sekitar 10 menit biar nanti bumbunya itu bisa menyatu dan meresap ke dagingnya. Jadi nanti setelah itu saya matikan. Ketika nanti saat sudah mau makan tinggal kita panasi kembali ya, biar nanti pas makannya itu lebih enak. Kita tinggal kasih daun bawang atau daun sop, kita kasih lombok, kita kasih perasan jeruk nipis dan bawang goreng. Itu rasanya mantap, Mam. Cuma di sini saya tidak saya tidak videokan ya, Mam, karena memang di sini saya percepat durasi videonya. Ini saya mau lanjut untuk beberes di area dapur. Terlebih dahulu saya tiriskan untuk si cucian piring karena memang saya mau cuci lagi wadah-wadah yang tadi sudah saya pakai. Setelah itu lanjut saya mau kembali ke aktivitas yang lain. Oke teman-teman, di sini lanjut saya cuci piringnya ya. Kebetulan si piring kotornya di sini sudah pada menumpuk. Jadi setiap kali selesai beraktivitas kita wajib ya untuk cuci piring dan beres-beres di area dapur jika mood kita sedang bagus. Kalau saya seperti itu ya, sekalipun terkadang kita tidak bisa skip yang namanya membersihkan di daerah dapur, area dapur kalau misalnya kita sudah selesai beraktivitas. Tetapi kalau saya pribadi dulu seperti itu ya, tidak bisa saya skip yang namanya bersih-bersih dapur kalau misalnya sudah selesai beraktivitas. Tetapi biasa saya tuh rasa kecapean karena memang kan
sebagai ibu rumah tangga, kita bukan fokus hanya di dapur saja, melainkan banyak pekerjaan rumah yang memang wajib kita selesaikan. Jadi saya pernah ada di titik ini ya, titik lemah, saya sampai drop, saya sampai sakit. Alhasil ketika sakit, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang memang terbengkalai. Dari situ saya mulai berpikir, saya tidak boleh memaksakan keadaan, apalagi sampai kecapean yang berlebihan, karena akibatnya akan fatal, beresiko ke pekerjaan-pekerjaan kita yang lainnya bakalan tertunda. Apalagi untuk anak-anak ya, ketika kita sakit itu tidak bisa sama sekali kita urus mereka. Dan ini Mams, masakan saya sudah selesai, sudah matang, dan di sini karena saya rasa mood saya lagi bagus dan juga kondisi badan juga memungkinkan saya untuk langsung beraktivitas ya. Di sini langsung saya beberes dulu di area atas meja dapur ini karena banyak percikan-percikan minyak dan juga kotoran saat kita ini tadi ya beraktivitas mengiris bumbu dan juga yang lain-lain di atas. Jadi terlebih dahulu saya bersihkan dulu di area di atas mejanya. Setelah itu di sini lanjut saya juga bersih-bersih terutama di area kompor ya, karena ini adalah salah satu alat masak kita yang sangat kotor ketika kita beraktivitas masak memasak. Dan si kompor ini dia paling butuh perhatian ya ketika kita selesai masak seperti ini. Semuanya saya lap bersih, saya semprot dan sampai ke bawah-bawahnya kita bersihkan biar nanti semuanya bersihnya merata ya. Jadi untuk si wadah masakannya tadi saya angkat terlebih dahulu di atas meja tadi, biar nanti ketika selesai lap kompornya baru saya letakkan kembali. Dan di sini saya juga mengecek di rice cooker saya, ternyata si nasinya itu sudah matang, jadi langsung saya buka penutupnya biar nanti uapnya keluar, nasinya cepat dingin. Karena sebelum berangkat kerja kan otomatis kita harus sarapan dulu ya. Kalau saya sih untuk masakan panas itu saya suka, tetapi kalau untuk suami saya dia tidak suka yang namanya masakan-masakan panas, apalagi yang namanya nasi. Dia paling tidak suka yang namanya nasi panas. Jadi sebelum waktunya makan saya sudah ini ya buka terlebih dahulu rice cookernya biar nanti pas sarapan nasinya sudah dingin. Setelah itu lanjut saya bersih-bersih di area dapur, dan untuk area dapur ini sendiri sudah selesai. Saya lanjut beraktivitas di kantor ya. Tadi selesai beberes di rumah masak, saya kembali bekerja, saya kembali ke kantor. Dan untuk ke kantor hari ini saya bawa si kecil ikut saya ke kantor karena kebetulan yang jaga itu saudara tapi lagi pulang kampung. Mau tidak mau si kecil harus saya bawa ya, karena papanya sendiri untuk pekerjaannya saat ini tidak memungkinkan untuk bawa si kecil. Biasanya si kecil ikut papanya, tetapi karena pekerjaannya yang tidak memungkinkan, jadi si kecilnya ikut saya. Dan ini sudah siang hari ya Mams, ini sekitar jam 12.30 atau setengah 1. Si kecil sudah mulai rewel, sudah mulai ngambek. Ternyata dia sudah mengantuk. Dan di sini tadi sebelum saya buka kasurnya sudah saya sapu terlebih dahulu, dan setelah itu saya letakkan tempat tidurnya seperti itu. Untuk tempat tidur ini sendiri ada di dalam laci meja saya simpan, dan juga bantal serta selimut. Dan ini barangnya si kecil memang yang saya simpan di kantor itu dari sekitar umur 8 bulan. Barang ini tidak pernah saya bawa pulang ya, karena ini barang yang dia pakai ketika ikut saya di kantor. Setelah itu lanjut di sini ya Mams, ini kegiatan di sore hari setelah saya pulang dari kantor. Tadi pas pulang dari kantor sekitar jam 3 sore. Setelah itu sementara beristirahat, tiba-tiba dapat telepon dari salah satu ibu-ibu yang ada di kompleks. Dipanggil untuk merapat ke tempat biasa kami kumpul. Ternyata mereka sudah masak dan mau makan bersama. Jadi di sini saya langsung gabung ya sama teman-teman
di kompleks perumahan. Ini adalah ibu-ibu di kompleks perumahan tempat saya tinggal ya Mams. Jadi seperti inilah kegiatan kami yang sering kami lakukan. Terima kasih teman-teman, video saya hari ini sekian dulu dan cukup sampai di sini. Bye bye.